air ini fungsinya apa? Airnya untuk pendingin ruangan. Jadi mereka udah pakai ilmu kapiler pada waktu itu. Awalnya itu dari air hujan ditampung di bawah, ya kan seperti Jadi ini kondisi toilet ini masih original Mas? Jadi ini Masih asli. memang sebuah ruangan itu agak menjorok sedikit di luar bangunan Bapak. Oke. Karena memang ini sebenarnya fungsinya memang 100% toilet umum ini Bapak. Untuk perusahaannya di kereta api. Oke. Jadi sebagus apapun, semewah apapun toilet itu tempat pembuangan kuman. Ya. Jadi ruangannya itu harus dijauhkan dari ruangan utama. Oh, tapi kondisinya dan bentuk serta isinya itu masih sama. 80% masih real Pak. Termasuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar seluruh semuanya? Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kami berada di kota Semarang. Tepatnya di bangunan yang penuh nilai sejarah yang luar biasa. Di sini ada gedung yang dulunya itu sebagai tempat pusat kantor perkeretaapian Belanda yang pertama dan salah satunya kantor perkeretaapian Belanda itu ya di Semarang ini. Gedung ini didirikan pada tahun 1904 dan sampai sekarang masih berdiri kokoh dengan nilai arsitektur yang luar biasa. Sedulurku semuanya, bagaimana kelanjutan penelusuran kami kali ini di gedung Museum Lawang Sewu Semarang ini? Ayo sama-sama kita nikmati, semoga videonya berkenan dan sedikitnya memberi wawasan pada seluruh semuanya akan sejarah yang berada di gedung Museum Lawang Sewu Semarang ini. Semoga videonya berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku semuanya, jadi sejarah gedung Lawang Sewu yang ada di Semarang ini dulunya itu memang menjadi kantor perkeretaapian Belanda, dan yang pertama dan satu-satunya. Jadi zaman dulu itu kantor perkeretaapian pertama di Indonesia itu ya di Semarang ini. Jadi ini adalah megahnya Lawang Sewu. Jadi Lawang Sewu itu sebuah bangunan milik Belanda yang difungsikan sebagai kantor perkeretaapian pertama yang di Jawa dan di Indonesia. Jadi ini adalah deretan-deretan Lawang Sewu. Sebetulnya kalau memang dihitung pintu-pintu itu ya ada 1000, tapi karena saking banyaknya lawang ini, kalau orang Jawa kan menyebutnya adalah lawang, tapi ini pintu-pintu ini jadi sebetulnya tidak ada 1000, cuman karena mudahnya ejakan, mudahnya penamaan, jadi dinamakanlah Lawang Sewu. Dan Lawang Sewu itu sendiri sejarahnya sebagai kantor, saya ulangi lagi, sebagai kantor perkeretaapian yang pertama di Indonesia, ya di Lawang Sewu ini.
jadi sedulurku semuanya, memang nuansa kemegahan museum kereta api Indonesia itu yang awalnya berdiri di Semarang ini. Jadi nuansa megahnya itu masih ada. Jadi saya mau tanya tentang sejarah perkereta apian yang ada di Lawang Sewu ini. Jadi kenapa harus dibuat pintu-pintu banyak gitu Mas ya? Iya betul. Yeah. Terus yang kedua yang di pondasi bawahnya yang digenangi air itu ya, itu kok ada fungsi lain apa memang sebagai pelembab atau pendingin apa sekitarnya aja Mas? Kenapa mereka bikin pintu banyak Bapak? Yeah. Dan semuanya, mohon maaf, jadi karena memang pada waktu dulu itu belum ada teknologi kipas angin dan AC. Itu salah satu alasannya. Yang kedua, di tempat kita itu di pesisir 60%. Nah, karena memang hawa panas, makanya mereka membuat sebuah pintu banyak, bahkan ada jendela. Jadi setelah pintu ada jendela, ada sirkulasi udara. Yeah. Karena memang salah satunya di Semarang itu dekat dengan laut. Ya. Nah, itu yang membuat hawa panas. 60% negara umumnya kita lebih ke lepas pantai, dekat dengan laut. Nah, teknologinya pada waktu itu belum dukung, makanya mereka bikin pintu yang sangat banyak sekali. Seperti itu. Itu yang jawaban yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tadi jawabannya begini Bapak. Jadi setiap bangunan bikinan Belanda yang ada di manapun biasanya itu terdapat basement atau bawah tanah. Jadi bawah tanah itu fungsinya sangat banyak sekali. Ya, kalau yang di bangunan ini di Lawang Sewu itu lebih ke fondasi bangunan. Jadi setiap bangunan itu ada basement, tapi antara basement satu dengan yang lainnya itu tidak ketemu karena memang balik lagi fungsinya sebagai fondasi bangunan itu sendiri. Terus yang keduanya itu ada fungsi tambahannya Bapak. Fungsi tambahannya itu untuk pendingin ruangan, karena memang tadi Bapak kalau melihat di akses bawah tanah itu terdapat genangan air. Nah, sambil melihatnya dari sini Pak, mungkin tekniknya airnya di sebuah luar bangunan itu Bapak lihat itu talang air hujannya masih asli. Oh, akses yang itu airnya itu dari sana. Jadi dari sana itu kan ada tanah tuh masuk ke bawah. Bapak lihat di bawahnya itu samping kanan kiri bangunan. Itu kan nggak ada selokan. Iya, nggak ada. Berarti airnya lari kemana? Ke bawah. Iya, ke bawah tadi. Nah, jadi karena memang kondisi kita itu tropis, panasnya luar biasa, salah satu untuk melengkapi mendinginkan ruangan itu dengan cara mendingin pakai fondasi atau basement itu sendiri Bapak. Akses ke bawah tanah. Jadi ini ada salah satu pintu ke masuk bawah tanah. Terus di depan kita itu ada terangan gebau. Gebau itu dibangun jadi lebih mudah daripada bangunan yang awal tadi. Nah, ini kan ada di depan kita itu ada di bawahnya sendiri itu ada airnya nih Pak. Oh iya, ini saluran air memang Mas ya? Nah, memang ada airnya Bapak. Itu aksesnya air itu dari atas, dari talang air hujan. Loh Mas, ini kan dulu ceritanya ini sebagai tahanan ya? Bukan Bapak. Bukan ya? Bukan, itu isu yang beredar di masyarakat kita. Jadi begini Bapak, terkadang masyarakat kita itu termasuk bawah tanah basement itu salah mengartikan. Bahkan hampir 60% masyarakat kita itu mengartikan basement itu bunker. Tapi kalau tahu tentang arti bunker itu basement, tapi kan untuk istilah militer dan pertahanan. Nah, logikanya dibalikin lagi, ini kantor kereta api Belanda, ngapain bikin bunker? Jadi bawah tanah ini fungsi utamanya itu sebagai fondasi bangunan Bapak. Itu salah satu. Terus air ini fungsinya apa? Airnya untuk pendingin ruangan. Jadi mereka udah pakai ilmu papiler pada waktu itu. Awalnya itu dari air hujan ditampung di bawah. Ya kan, seperti banyak kolam itu, karena memang kita itu tropis Pak. Musim hujan air ditampung, di musim kemarau itu berfungsilah secara natural. Air yang ditampung di bawah itu bisa mendinginkan ruangan secara alami melalui serat-serat dinding yang kita. Tapi kok dulu kan ada apa ya, Mister Tukul kesini Mas ya? Ya. Jadi sebelum Mister Tukul pun dulu ada acara uji nyali Pak. Karena memang itu acara horor, biasa itu berbau seperti hal seperti itu semua. Tapi untuk penjara nggak ada Mas? Sampai saat ini belum ditemukan bukti otentik kalau untuk menceritakan hasil. Jadi karena memang masyarakat kita butuh informasi yang valid Bapak. Jadi memang harus ditemukan bukti-bukti tertentu. Ini kan dulu kan pernah jadi bangunan ini kan pernah dialihfungsikan sama Jepang ya?
Ya, Tahun berapa itu Mas ya? itu tahun 1942 Bapak. Jadi bangunan ini digunakan sebagai Ryokoku Shokoku Wah, di itu apa itu? Mas? zamannya Dai Nippon. Jadi Ryokoku Shokoku itu kantor kereta api Jepang Bapak. Oh, jadi setelah Belanda masuk Terus dan- Jepang masuk lagi, dan maksudnya masuk Ya. setelah Belanda, Oke. itu digunakan untuk Ryokoku Shokoku. Jadi semua perusahaannya ada di Indonesia buatan Belanda. Terus ya, itu nih, ini gedung kan dikuasai Jepang ya, Iya. sama Jepang. Terus Belandanya itu kemana Mas? Belandanya kan sebagian pulang Pak, Pulang? Terus? pulang ke negaranya mereka. Terus di sini ada perang pertempuran 5 hari di Semarang. Belanda Oke. dengan orang-orang pribumi, ya kan? Itu tokohnya yang sekarang jadi rumah sakit Bapak Dr. Karyadi, Oh, Dokter Karyadi. ya, dan Wongso Negoro itu Iya. salah satu tokoh-tokoh yang di korban pertempuran 5 hari. Oke. Sudah baru setelah Jepang masuk, Jepang yang datang, Belanda datang lagi Pak, agresi militer Belanda pertama. Jadi Jepang keluar, Oke. ya kan? Itu Lawang Sewu jadikan sebagai markas militer. Oh. Gitu. Sampai kedua agresi militer Belanda kedua Bapak. Gitu. Jadi Setelah itu, anu ya, kan menurut cerita yang beredar itu, apa rumor-rumor yang beredar itu, setelah gedung ini dikuasai oleh Jepang, ya kan, akhirnya yang basement bawah tanah itu dijadikan tahanan untuk para tawanan Belanda sama orang-orang pribumi, mungkin gitu. jadi karena memang sampai saat ini belum ada bukti yang otentiknya Bapak. Iya. Jadi belum bisa menceritakan hal seperti itu. Nanti kecuali nanti kalau sudah ada informasi-informasi yang bisa valid, nanti bisa Iya. diceritakan. Nah, ini sebenarnya lorong utamanya Bapak. Orang utama. Jadi dulu, dulu itu nggak bisa bayangkan ya. Ini ramainya gimana. Terus ini kan pusat pemerintah di sini. Kantor kereta apinya. Kantor kereta apinya. Pusat pemerintahnya di mana, Mas? Nah, pusat pemerintahnya di Kota Lama Bapak. Kota Lama ya. Herenstraat ya. Oh. Mungkin Bapak kalau mau ke samping kanan ini ada sebuah ruangan berbeda Bapak. Ya. Jadi ruangannya itu berbeda. Kalau tadi barusan kita melihat ruangan kerja, jadi sebuah ruangan ini habis ini. Nah ini lihat. Terus Ya. ini di sini ada yang unik nih Bapak. Dari sebuah jendela nih Bapak mungkin lihat. Ya. Jendelanya berbanding terbalik. Lihat. Ya. Jendelanya biasanya bukanya itu ke bawah, keluar. Dia keluar. Ini dari atas tapi ke atas dalam. ke dalam. Ini fungsinya gimana, Mas? Jadi gini Bapak, kalau balik lagi zaman dulu belum Ya. ada kipas angin dan Ya. Oke. Jadi mereka masih mengandalkan aliran Ya. udara yang natural. Makanya Betul. kalau udara itu dari bawah ke atas Pak. Oh, ke atas. Semakin ke atas udaranya semakin kencang. Ya. Itu yang menjadikan alasan kenapa mereka membuat sebuah jendela harus menghadap ke dalam ke atas seperti itu. Jadi dulu itu apa namanya ya, penemu-penemu itu sudah luar biasa. Hal-hal yang kecil kayak gini sudah dipikirkan ya Mas ya. Benar sekali karena memang kebanyakan memang bangsa Eropa itu lebih ke ilmu pastinya Bapak. Iya. Namanya aslinya itu sebenarnya beliau itu namanya J.P. Riau Jiberio. ya, J.P. Riau. Oh, Verio. Cuman beliau meninggal Oke. karena sudah membuat blueprintnya karena memang ini proyek besar, akhirnya dicarikanlah gantinya yang bernama B.J. Quindak sama John Edwin Quindak, dua orang. Seperti itu. Di sini ada yang aneh dulu semuanya. Ini mungkin akses untuk masuk ke gedung itu, jadi dibikinlah semacam jembatan ya, jembatan penyeberangan. Tapi yang sebelah kiri ini tentunya bangunannya sangat unik dan masih dalam kondisi terjaga. Ini apa ya? Saya tanyakan nanti. Oh, ini toilet. Ya, ini ada tulisannya toilet. Jadi ini adalah gedung utamanya dan aksesnya itu masuk ke sana. Dan ini adalah toiletnya. Oh iya. Jadi ini kondisi toilet ini masih original, Mas. Jadi ini Masih asli. memang sebuah ruangan itu agak menjorok sedikit di luar bangunan Bapak. Oke.
karena memang ini sebenarnya fungsinya memang 100% toilet umum ini Bapak. Untuk perusahaannya di kereta api. Yeah. Jadi sebagus apapun, semewah apapun toilet itu tempat pembuangan kuman. Yeah. Jadi ruangannya itu harus dijauhkan dari ruangan utama. Oh, tapi kondisinya dan bentuk serta isinya itu masih sama. 80% masih real Pak. Oh, Termasuk masih. wastafel, urinoirnya mungkin Bapak kalau mau lihat masuk aja. Zaman dulu sudah ada ini Benar ya, sekali. sudah ada keramik ya. Iya, pakainya marmer itu Ini Bapak. ini berdirinya juga tahun 1900 Bersamaan Bapak. Bersamaan dengan bangunannya dibangun. Luar biasa. Pak, nyun sewu ya Pak. Jadi ini semuanya ini adalah wastafel kuno yang mungkin umurnya sekarang sudah 100-an lebih ya. Sekarang 2023. Berarti dikurangi 1904 berarti 119-an ya itu. 119 tahun. Dan bahkan ada stempelnya nih Pak. Untuk pabriknya nih Bapak mungkin kalau mengingat. Nah ini. Nah ini ada pabriknya di Van den Bosch, Ya, Amsterdam. Waduh, ini dari Belanda seterusnya. Kami penasaran bagian dalamnya. ya toiletnya laki-laki kayak gimana tingginya? Laki-lakinya sebelah ini Pak, di belakangnya wastafel mungkin. Tingginya orang itu loh. Kalau kencing itu gimana? Jadi lebih menarik, lebih tinggi, Oh, lebih lebar. ya. Sini seluruh semuanya. Sini Mas. Jadi untuk toiletnya, jadi ini untuk toiletnya kencing gitu. Jadi tidak ada ukuran tinggi pendeknya si pemakai. Jadi kita orang Jawa segini gini. Ukuran orang Belanda kan seperti tapi ini nggak ada. Jadi ini untuk semua jenis semua size, semua ukuran ini. Ya, Jadi laki-laki. ini untuk laki-laki. Jadi Urinoirnya. ini masih original. Pakainya marmer Ya, asli. marmer asli. Ini bukan rupiah tapi berinya golden. Benar sekali. Ini tahun 1904. Nah. Jadi sudah 119 tahun usianya. Kurang lebih ya. Jadi kalau usia manusia zaman sekarang 2 generasi. Bahkan ada mereknya Pak untuk pabriknya. Oh, the Ademin. Iya, benar sekali ini ada mereknya, ada brand. Jadi nggak bisa hilang itu sampai sekarang. Mas, Salah satunya. luar biasa. Luar biasa. Jadi identik mungkin Bapak kalau melihat sebuah bangunan di Lawang Sewu itu yang menentukan bangunan pertama kali dan yang kedua tambahan itu dari batu bata ini. Jadi batu bata ini berwarna itu asli didatangkan dari kota Venlo Bapak. Belanda sana. Benar sekali. Oh, Bahkan Bapak lihat nih Pak, ini kan nggak ada yang melengkung. Ini yang samping kanan ini ada yang melengkung nih Pak. itu memang khusus di. Iya. Jadi ini batu batanya melengkung nih Bapak. Iya. Nah, Ini untuk salah siku ya. Iya. Pojokan. Sikunya mereka melengkung seperti itu. Waduh. Tapi untuk instalasinya air Mas, ini udah ada renovasi atau masih? Kalau ini yang barunya itu lebih ke kerannya Pak. Kalau yang untuk pipanya itu besi semua Pak, masih asli. Oh, masih asli ya. Ya. Jadi ini sumber airnya dari dulu sampai sekarang masih difungsikan dengan baik. Ya, ini lewat yang tadi Water torrent. Oh, water torrent ya. water itu dari air tadi ya. Iya. Terus ini kita ngintip toilet perempuan. Toilet umumnya ya. Ya, toilet perempuannya. Nah, ini. Ini yang terbaru sudah diperbaiki Oh. Bapak. Jadi modern kan sudah ada Ya. yang duduk. Ini maaf, ini yang duduk, ya kan? Ya. Terus yang samping kanan kita ini lebih ke jongkok. Tapi kalau sudah perubahan ya. perubahan Bapak. Tapi kalau aslinya kan dulu pakai jongkok semua Pak. Oh, pakai jongkok kayak gini. Iya, karena memang sistem kita itu untuk toilet itu basah. Ini tebal banget ya. Luar biasa. Mantap. Jadi ini seluruh semuanya ini adalah kondisi toilet zaman dulu. Tapi masih difungsikan sampai sekarang, masih terjaga kualitasnya, masih terjaga jadi ini bentuk-bentuk isi namanya originalnya itu masih terjaga dengan baik gitu loh. Jadi Kebersihannya juga luar biasa. Jadi pada tahun direnovasi tahun 2010 ya Mas ya? 2009 awal 2008 sampai 2009. Jadi resmi dari tempat wisata 2010. Oh iya. Jadi tidak mengubah bentuk dan kondisi dalamnya, tetap original. Setelah ini kita menuju ke sumber air Oh iya. utamanya. Iya. Ya kan? Jadi tadi kita sudah menuju ke toiletnya,
saya perlihatkan sebelum ke toilet tadi saya tunjukkan water towernya. Ya. Habis ini kita tunjukkan sumber utama airnya. Ya. Daripada bangunan ini semua ya. Benar sekali Bapak. Untuk kita kemana Mas? Ini kita ke sumber airnya nih. Oh ini ya. Iya. Nah, ini seluruh semuanya. Kalau sekarang ini adalah apa? Kalau sekarang namanya apa ya Mas ya? Ini PDAM di ya? rumah sumur pompa Pak. Kalau dulu kan nggak ada PDAM ya? Nggak ada. Ini Dulu itu ada perusahaan umum air mineral ada Pak. ya, Cuman kalau ini lebih ke punyanya kereta api sih Pak. ya. Terus ini kan sumbernya ambil dari bawah ini. Iya. Jadi disedot Air gitu tanah. Ya? Iya. Air tanah ya. Di ke sumur lah. Jadi ini seluruh semuanya ini air tanah yang disedot, yang difungsikan untuk mencukupi kebutuhan yang ada di perusahaan perkeretaapian Belanda dulu atau sekarang yang disebut Lawang Sewu itu. Jadi ini adalah kondisi realnya. Jadi ini masih asli. Ini salah satunya. Jadi ini di depan kita ada sebuah bangunan. Ya. Ternyata bukan seperti pos, tapi kenyataannya di dalamnya itu ada Ya. sebuah. Saya tadi berpikir ini pos satpam tadi. pos zaman dulu gitu. Salah satunya yang menjadikan berbeda, kenapa di samping kiri, karena memang di depan ini Pak, di dalamnya itu ada sebuah mesin di dalam sumur. Jadi sumurnya itu sebesar ruangan ini, karena memang sudah menggunakan mesin, jadi harus dibikinin rumah. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk maintenance perawatan dari spare partnya. Jadi saya tadi itu sudah tunjukkan water towernya di atas sana itu, Bapak, lenduk itu. Ya. Nah, jadi harus menggunakan mesin sebesar ini untuk menaikkan air dari air tanah. Gitu. Lihat saja itu mesin aslinya. Bahkan ada knalpotnya itu pembuangan uapnya. Kalau Bapak pengen melihat lubangnya airnya Pak, sumurnya itu ke kanan Pak. Jadi ini masih kondisi aslinya Mas? Asli Pak. Pompanya terus apa? Mesin pompanya asli, cuman spare partnya sudah diganti. Terus ini apa namanya? Pipa-pipanya masih asli. Masih asli Pak. Kalau yang pipa-pipa plastik itu kan karena memang itu ada mesin yang terbaru jet pump kita. Jadi menyesuaikan kebutuhan. Kalau jet pump kita kebutuhannya kecil, jadi harus bikin saluran baru. Kalau ini mau dihidupkan, jadi volumenya besar sekali nih Pak. Seperti mesin barakuda. Oh iya. Dari Terus bawahnya itu Pak, sumurnya Pak. ini adalah Ya. sumurnya. Jadi kedalamannya di atas rata-rata bikinan kita Pak pada waktu itu. Sumur Belanda. Mas, Jadi Bapak, setelah kita berkunjung memutari semua bangunan ada di Lawang Sewu, ya, menurut Bapak kesan dan pesannya setelah kita mengelilingi Lawang Sewu, apa yang ada di benak Bapak? waduh, kesan-kesan yang saya dapatkan di gedung perkeretaapian Belanda ini dulunya yang sekarang jadi Lawang Sewu ini memang luar biasa. Jadi gini Mas, dulunya itu ketika saya melihat gedung Lawang Sewu, ya, pemikiran saya atau mindset saya itu adalah sesuatu yang gedung yang misteris, gedung yang penuh horor, yang penuh mistis gitu ya. Misteri. Tapi yang setelah saya datang ke sini dan menjelajah sama Mas Darmawan tadi, jadi pemikiran saya tentang horor itu sudah hilang karena ternyata di gedung perkeretaapian Belanda ini memang nilai sejarahnya luar biasa dan segi-segi arsiteknya bangunan ini masih kokoh berdiri sampai sekarang. Jadi sejarahnya itu memang luar biasa. Terus tadi Mas juga memberikan wawasan tentang fungsi gedung ini. Terus tadi dilihatkan lorong itu yang katanya orang misteri banget itu.
Tapi setelah dijelaskan sama Masnya tadi, yang lorong bawah tanah yang penuh air tadi itu adalah sesuatu fondasi atau bangunan sebagai penyerap atau sirkulasi udara. Jadi untuk kesan-kesannya entah gitu gini mantap luar biasa. Jadi bukan horor, tapi seni dan sejarahnya yang luar biasa. Jadi sampai sini dulu, Ya, Bapak. Mas. Saya menjelaskan, semoga ilmunya bermanfaat Amin. buat Bapak. Ya, dan seluruh semuanya nanti Ya, bisa untuk melihat. teman-teman. Ya, Mungkin kalau ada waktu bisa wisata ke Lawang Sewu Ya. dengan menikmati bangunan Lawang Sewu yang sangat bagus sekali dan sekarang sangat bersih sekali. ya, Mungkin lebih banyak informasi atau ilmu yang kita dapat dari sini. Ya. Dan sampai jumpa lagi, sampai ketemu di Lawang Sewu. ya. Terus jangan sampai pernah melupakan sejarah dan cintailah selalu museum-museum yang ada di Indonesia. Khususnya Semarang sebagai kota lama, Jakarta sebagai kota tua, dan Surabaya sebagai kota pahlawan. Ayo seluruh semuanya, demikianlah seluruh semuanya perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat tadi, review apa yang kita dapat tadi, mudah-mudahan sedikitnya memberikan wawasan seluruh semuanya tentang adanya gedung perkeretaapian Belanda, satu-satunya yang ada di Indonesia, dan sekarang menjadi gedung Lawang Sewu ini. Demikianlah seluruh semuanya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.